Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas, NPM saya 2017 43501183. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta atau Unindra. Lalu saya di sini mau menjelaskan terkait aplikasi yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya atau skripsi. Judulnya untuk aplikasi yang sudah saya buat ini sistem informasi inventory menggunakan metode first in first out. Nah, untuk Vivo-nya sendiri atau first in first out, saya bantu jelaskan sederhananya. Jadi dapat diartikan untuk Vivo-nya sebagai barang yang masuk pertama kali adalah barang yang akan pertama kali dikeluarkan. Mungkin sederhananya seperti itu. Lalu lanjut, kita buka aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya sendiri saya buatnya di NetBeans. Kita coba runningnya. Kita lihat tampilan menu awalnya. Oke. Nah, tampilan menu awalnya untuk user loginnya seperti ini. Mungkin sederhana sekali, masih jauh dari kata bagus. Kita coba login lagi. Kita login dulu ya. Oke, untuk message untuk berhasil loginnya bisa dilihat seperti ini. Sukses Anda masuk ke menu utama. Kita okein. Ya, ini tampilan menunya, teman-teman. Di sini ada file, ada master data, lalu ada transaksi, lalu ada laporan. Nah, untuk file sendiri ini terbagi menjadi dua, ada logout, ada exit. Lalu untuk logout sendiri ini bakal otomatis balik ke menu login awal. Untuk exit ini langsung ke close otomatis. Nanti kita coba saya jelasin satu-satu dulu. Untuk master data di sini ada 4, teman-teman. Pertama ada bagian gudang, lalu ada jenis barang, lalu ada barang, lalu terakhir ada supplier. Lalu di menu ketiga ada permintaan barang. Ada transaksi. Nah, transaksi ini dibagi menjadi 3, ada permintaan barang, lalu ada barang masuk dan ada barang keluar. Dan yang terakhir itu ada laporan. Nah, bisa dilihat teman-teman ada 5 laporan yang udah saya buat. Pertama ada laporan data barang, lalu yang kedua ada laporan data supplier, yang ketiga ada laporan data permintaan barang, yang keempat ada laporan data barang masuk, dan yang terakhir ada laporan data barang keluar. Nah, untuk master data sendiri, ini saya jelaskan untuk bagian gudangnya dulu. Nah, untuk bagian gudang sendiri ini, merupakan bagian yang dimaksud di sini adalah pengelompokan untuk cabang titip aja per wilayah. Jadi contohnya titip aja ini ada berbagai cabang. Contohnya ada di cabang Pluit atau Pancoran atau di Medan atau di Bandung. Nanti coba kita buat di sini. Bagian gudang ini lebih ke arah cabang. Lalu di sini ada jenis barang. Nah, untuk jenis barang di sini merupakan atau menjelaskan berbagai macam barang yang sudah dibuat per kategori. Jadi contohnya untuk kategori barang itu kan ada elektronik, ada home care, ada mungkin untuk obat-obatan. Nah, itu masuk ke jenis barang. Nanti coba kita buat. Lalu di sini ada barang. Nah, untuk barang sendiri di sini lebih ke arah produknya. Jadi contohnya TV. Nah, TV ini masuk ke jenis mana nanti kita bisa pilih. Mungkin jenisnya elektronik, lalu kita masukin. Ini lebih ke arah master data untuk semua barang-barang yang sudah masuk di gudang titip aja. Nah, lalu di sini ada supplier. Nah, untuk supplier sendiri ini toko-toko atau cabang-cabang yang bekerja sama dengan titip aja. Nanti kita masukkan di sini. Lalu coba saya jelaskan untuk transaksi permintaan barang. Nah, untuk permintaan barang sendiri ini biasanya permintaan yang dibuat dari supplier ke gudang titip aja.
Nanti kita coba trial. Lalu di sini ada permintaan, ini barang masuk. Nah, untuk barang masuk sendiri ini masih berhubungan sama yang permintaan barang. Nanti ada kode permintaannya di sini. Nah, jadi barang yang permintaan barang tadi akan masuk ke kode permintaan di sini. Nanti coba kita trial. Lalu di sini ada barang keluar, bisa dilihat ini contohnya seperti ini. Nah, ini untuk barang keluar biasanya permintaan dari supplier juga. Lalu ada laporan data barang. Nah, ini laporannya. Ada laporan data barang, ada laporan data supplier. Nah, untuk ini belum bisa kita lihat karena belum kita masukkan produknya. Oke, teman-teman, paling coba kita trial dulu ya. Jadi biasanya untuk toko-toko atau bisa dibilang supplier yang ingin bergabung di Titip Aja ini, biasanya pertama kali apa sih yang kita lakuin? Nah, yang pertama kali yang kita lakuin ini kita include, kita masukin supplier dulu. Jadi contohnya ada mungkin nama sel suppliernya Jabra, nomor teleponnya kita isi aja, alamatnya Jalan Pusat. Nah, itu datanya udah masuk ke supplier. Nah, ini udah masuk ya, bisa dilihat di bawah. Lalu kita masuk ke bagian gudang. Nah, untuk Jabra sendiri kita masukkan di gudang Titip Aja Pancoran. Oke, nah ini udah muncul di bawah nih. Jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang bagian gudang ini lebih ke arah cabang. Nanti kita buat aja untuk cabang-cabang di Titip Aja itu ada di mana aja, nanti tinggal dibuat aja. Nah, ini saya kasih contoh untuk gudang Titip Aja Pancoran. Nah, lalu ada jenis barang. Nah, jenis barang sendiri tergantung dari supplier yang masuk. Jadi Jabra ini barangnya rata-rata elektronik. Maka kita buat jenis barangnya elektronik. Simpan. Oke, nah ini udah berhasil nih. Elektronik. Nah, setelah kita masukkan jenis barang atau kategori barangnya, kita masukkan barangnya nih. Jadi Jabra ini contohnya saya masukkan headset namanya. Headset. Nah, ini bisa dipilih nih. Kode jenis barang ini maksudnya kategori tadi yang udah kita buat. Nah, ini udah otomatis keisi elektronik, stoknya kita buat 0. Nah, ini untuk master datanya kita buat 0. Oke. Coba kita lihat. Lalu kita buat headphone. Stoknya kita isi 0 ya. Kita buat headset. Stoknya kita masukin 0. Oke, kita buat dua itu dulu aja. Nah, setelah ini kita masuk ke transaksi. Nah, untuk master datanya kita udah input semua ya dari supplier yang masuk. Lalu ada jenis barangnya. Jenis barangnya tergantung dari suppliernya, dia menjual produk apa. Lalu untuk barangnya udah kita masukin, ada headphone sama headset. Oke, kita lanjut ke transaksi permintaan barang. Nah, untuk permintaan barang sendiri ini
Biasanya tergantung supplier. Jadi nanti kita buat permintaan barang di tanggal 9 Maret, lalu gudangnya tinggal dipilih, titip aja. Nah, barangnya tinggal dipilih, barang satu atau barang dua. Nah, untuk permintaan barang sendiri ini lebih ke arah barang masuk, atau saya nyebutnya inbound. Kuantitinya mungkin 100, keterangannya inbound bulan Maret. Oke, nanti kita simpan ya. Nah, ini udah kesimpan nih di bawah. Jadi kalau misalnya udah kesimpan ini bakal masuk ke barang masuk. Nanti coba kita lihat. Ini kita close dulu. Baru masuk ke barang masuk. Nah, yang barang masuk tadi, contohnya Jabra tadi suppliernya. Nah, ini udah masuk ke sini nih. Permintaannya tadi invoice pertama. Jadi barang pertama ini masuk headphone dengan kuantiti 100. Jadi kita buat seakan-akan datang di tanggal 9. Soalnya sudah diterima. Simpan. Yes, nah ini udah masuk nih untuk barangnya. Nah, untuk setelah dimasukkan tadi bakal saling berhubungan dengan barang di sini. Nah, untuk stoknya bisa kelihatan nambah 100. Ya, coba kita try lagi ya. Untuk headset kan masih 0. Coba kita buat permintaan lagi untuk headset ya dengan kuantiti 100 juga. Tanggal permintaannya sama, kita buat tanggal 9, keterangannya inbound. Kita simpan. Oke, ini udah kesimpan. Nah, kita cek barang masuk lagi. Kita lihat permintaannya. Ini kedua. Nah, ini headset. Nama supplier dipilih. Jabra. Lalu ada tanggal barang masuknya, kita buat. Sudah diterima. Simpan. Oke, nah ini data barang masuk sudah masuk. Kita cek lagi di barang. Nah, ini stok udah bertambah ya, jadi 100. Lalu kita cek di barang keluar. Kita buat contohnya besok kita buat tanggal 10 untuk barang keluarnya. Nama divisinya saya buat outbound atau pengeluaran barang. Kode barangnya tinggal disesuaikan nih, tergantung permintaan dari supplier. Jadi contohnya saya buat headphone, dia permintaannya untuk headphone. Nah, kuantitinya kita buat 90. Keterangannya permintaan barang. Lalu kita simpan. Nah, ini udah kelihatan nih permintaan barang. Totalnya ada 90. Nah, setelah dibuat permintaan barang keluar ini, stok yang ada di sini berkurang. Nah, jadi 10. Nah, untuk metode FIFO-nya sendiri ini di sini nih teman-teman. Jadi barang yang udah kita masukkan, kita buat pengeluarannya dan otomatis stok bakal pengurangan. Jadi barang yang pertama kali masuk nih kan, barang yang pertama kali masuk nih yang kita sudah buat, kita buat permintaannya. Untuk barang pengeluarannya yang tadi kita buat, saya kasih contoh lagi ya. Yang tadi headphone, nah ini headset nih. Jadi barang yang headset pertama kali masuk nih dengan stok 100, lalu kita keluarkan buat outbound, kuantitinya 50. Simpan. Nah, untuk infonya sendiri di sini nih jalannya. Jadi permintaannya 50, jadi bakal otomatis motong stok. Kita cek di barang. Nah, udah berkurang kan stoknya. Jadi yang tadi saya jelaskan untuk metode FIFO-nya, barang yang masuk pertama kali adalah barang yang akan pertama kali dikeluarkan.
Untuk yang barang masuk pertama kali, nah ini barangan nih, ada headphone sama headset. Lalu barang yang pertama kali dikeluarkan itu udah saya buat tadi di barang keluar ini. Nah ini masih ada nih untuk transaksinya, bisa kelihatan. Di barang yang sudah saya keluarkan totalnya ada 140, bagi menjadi dua barang. Untuk headphone saya keluarkan 90 quantity dan headset 50 quantity. Nah ini mungkin udah dapet lah untuk metode FIFO-nya ya teman-teman. Nah untuk laporannya nih, laporan data barang nih bisa dilihat. Jadi barang yang udah masuk, nah ini sisa stoknya nih, ada headphone, ada headset. Untuk sisa stoknya ada 10 dan ada 50 untuk headset. Lalu ada laporan data supplier. Nah ini supplier yang udah masuk ke titip aja, nanti tinggal dibuat aja supplier apa aja yang udah masuk. Saya masih kasih contoh satu, jadi Jabra ini udah kelihatan suppliernya. Lalu ada laporan data permintaan barang. Nah ini untuk permintaan barang sendiri ini lebih ke arah inbound, jadi barang yang supplier dikirim ke gudang titip aja. Lalu ada laporan data barang masuk. Nah untuk data barang masuk ini masih saling berhubungan sama yang permintaan tadi, bisa dilihat teman-teman contohnya. Nah seperti ini contohnya. Lalu ada laporan data barang keluar. Nah ini data barang keluar yang sudah kita buat tadi. Oke, mungkin penjelasan sederhananya seperti itu teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya masih ada salah kata. Lalu masih banyak perbaikan juga untuk aplikasi saya. Mungkin bisa teman-teman buatkan untuk permintaan maafnya. Ya, selamat pagi buat teman-teman. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Saya Muhammad Ilyas mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.